Salam sejahtera semuanya. Berjumpa kembali bersama saya Jerry Lubis di channel Jalan Lurus 911. Kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus Kristus menggenapi perayaan Paskah yang Allah berikan sebagai perintah kepada Musa dan Israel ketika mereka berada di Mesir sebagai budak. Yesus menggenapi perayaan Paskah sebagai anak domba Allah, yakni anak domba Paskah yang sesungguhnya, yang sempurna, yang tidak bercacat celah. Lihatlah anak domba Allah. Kita akan mulai dengan Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Perkataan Yohanes Pembaptis ini tentu menjadi tanda tanya bagi banyak orang yang mendengarnya. Apakah yang dimaksud dengan anak domba Allah? Dan apa kaitannya dengan menghapus dosa dunia? Kita tentu ingat bahwa Yesus sendiri berkata bahwa Yohanes Pembaptis adalah yang terbesar dari semua nabi Perjanjian Lama. Tidak ada nabi yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Apa maksudnya? Nabi-nabi Perjanjian Lama lainnya bernubuat tentang kedatangan Mesias. Sedangkan Yohanes Pembaptis melihat Mesias dengan matanya sendiri. Dan bahkan terlibat di dalam melayani Mesias, yaitu sebagai pembuka jalan atau pendahulu. Yohanes Pembaptis mendahului Yesus di dalam roh dan kuasa Elia untuk mempersiapkan hati umat Israel dalam pertobatan agar siap untuk menyambut Mesias mereka. Jadi tentu sebagai seorang nabi dari keturunan Yahudi, Yohanes Pembaptis sangat paham dengan nubuatan-nubuatan Perjanjian Lama yang terdapat dalam Torah dan kitab nabi-nabi. Di dalam Ibrani 9:22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi ini adalah prinsip kebenaran yang berasal dari Tuhan sendiri. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan ini berbicara tentang korban penebusan.
di dalam Wahyu 13 ayat 8 yang akan saya baca terjemahan bahasa Inggrisnya. Revelation 13 verse 8. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. Jadi semua yang berada di bumi akan menyembah si antikris ketika kelak dia menyatakan diri. Itulah sebabnya saat ini kita melihat suatu lonjakan yang sangat signifikan dalam penyembahan setan, Satan worship atau demon worship, dan bahkan juga dalam penyembahan manusia, meninggikan manusia sebagai Tuhan, atau pengkultusan individu. Karena kondisi manusia memang semakin lama sedang menuju ke arah ini. Ingat bahwa Tuhan berkata kepada murid-muridnya, biarkanlah lalang itu menjadi matang. Biarkanlah lalang itu menjadi matang bersama dengan gandum itu. Dan banyak orang berpikir, menduga kalau Tuhan membiarkan sesuatu itu seolah-olah Tuhan oke, atau seolah-olah Tuhan tidak berdaya, atau bahkan Tuhan tidak ada. Asumsi itu semakin populer belakangan ini. Tetapi dari firman-Nya kita mengetahui kalau Tuhan mendiamkan sesuatu itu adalah karena panjang sabarnya. Tetapi di satu titik hukumannya akan turun. Itu tidak dapat diragukan lagi. Whose names are not written in the book of life. Nah, ini menarik sekali ya. Nama-nama orang yang menyembah si antikris itu tidak tercantum di dalam kitab kehidupan anak domba. Karena ingat bahwa darah anak domba Allah itulah yang memberi kita kehidupan. Whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. Inilah sebabnya saya pilih terjemahan bahasa Inggris, karena kalau diterjemahkan ini terdengar luar biasa sekali ya. Anak domba yang disembelih sebelum dunia dijadikan. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Apa artinya anak domba yang disembelih sebelum dunia dijadikan? Berarti sebelum manusia diciptakan, berarti bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tetapi tidak terlalu susah untuk dimengerti bahwa itulah kasih Tuhan. Tuhan begitu mengasihi manusia sehingga meskipun Tuhan tahu bahwa manusia akan gagal, Tuhan tahu itu. Karena manusia tidak sempurna seperti Tuhan. Dia tahu manusia akan gagal, tetapi dia juga sudah bersedia dan dia juga rela untuk mati bagi manusia, untuk menjadi korban penebus bagi manusia. Dia sudah siap bahkan sebelum dunia dijadikan. Kita dapat melihat kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita. Prinsip tentang penebusan oleh penumpahan darah ini, oleh korban darah,
Ini bisa kita lihat juga sejak kitab Kejadian. Karena prinsip ini ya terdapat di sepanjang Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kini kita akan membaca Kejadian 3 ayat 7 dan ayat 21. Maka terbukalah mata mereka berdua, dengan kata lain mereka sadar, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Inilah reaksi, respon, refleks Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa. Ya, mereka membuat cawat dari daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Karena itu yang mereka lihat, itu yang mereka sadari. Apa yang mereka tidak sadari dan apa yang mereka tidak lihat adalah apa yang Tuhan lihat. Yang Tuhan lihat adalah dosa. Adam dan Hawa bukan sekedar telanjang tetapi berdosa. Karena manusia tidak bisa melihat apa yang Tuhan lihat, kecuali Tuhan membuka mata kita. Oleh karena itu di dalam ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian, membuat penutup tubuh dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Pakaian dari kulit binatang itu berarti ada binatang yang dikorbankan, ada binatang yang mati, ada binatang yang disembelih, sehingga kulitnya bisa diambil dan dibuat menjadi pakaian untuk Adam dan Hawa. Manusia membuat pakaian untuk menutupi dirinya, itu tidak cukup. Karena Tuhan punya standar yang berbeda. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Kulitnya untuk menutupi ketelanjangan manusia dan darah binatang yang tertumpah itu menjadi korban penebus yang untuk beberapa saat menutupi dosa manusia dari mata keadilan dan kekudusan Tuhan. Tetapi karena hewan bukan korban yang sempurna, maka setiap tahun harus diulangi. Ya, korban bakaran, korban sembelihan. Tetapi ini perlambangan dari apa yang akan Yesus nanti lakukan ketika dia mati disalibkan. Jadi ini adalah sebuah prinsip yang Tuhan sendiri tetapkan, yang tadi sebelumnya kita sudah baca dalam Ibrani 9 ayat 22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kita lihat lagi prinsip ini masih tetap di kitab Kejadian, tapi kali ini lewat tipologi dari kehidupan Abraham dan anaknya Ishak. Karena ada banyak sekali perlambangan tentang Mesias di dalam Perjanjian Lama, dan diantaranya adalah tipologi atau perlambangan dengan menggunakan tokoh-tokoh tertentu seperti yang kita akan lihat.
Di dalam Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya atau Allah berfirman kepada Abraham, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak." Bukankah Yesus pun dipanggil dengan nama itu atau istilah itu, anak tunggal atau anak yang engkau kasihi? Ya, saudara tentu ingat ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Begitu Yesus keluar dari dalam air, dikatakan Roh Kudus turun ke atasnya seperti merpati. Dan terdengar suara dari surga, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jadi kita lihat di sini paralelnya ya, tipologi dan penggenapannya, tesis dan antitesisnya. "Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran." Artinya korbannya harus disembelih dan darahnya ditumpahkan pada salah satu gunung yang akan ku katakan kepadamu. Dengan kata lain, tempat di mana korban itu harus diletakkan pun Tuhan yang tetapkan tempatnya. Ini kita membaca ayat yang sudah begitu kita kenal. Ada banyak orang bertobat ketika membaca ayat ini. Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal." Jadi seperti yang dikatakan kepada Abraham tadi, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak." Yang dimaksud tentu anaknya Sarah. Dan di sini Yesus disebut sebagai anak tunggal Bapa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Masih dalam Kejadian 22, kini kita baca ayat 6-8. "Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama." Ini tipologi yang menarik sekali. Ya, jadi lihat di dalam gambar ini bahwa Ishak, ya, dia memikul ikatan potongan kayu yang berat itu di atas sebahunya. Dan ini menjadi tipologi dari Kristus yang kemudian memikul kayu salib yang berat di atas sebahunya. Dan dalam keadaan kesakitan dan menderita, dia pikul beban yang berat ini terus naik ke atas bukit Golgota. Ayat 7. "Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, 'Bapa,' sahut Abraham, 'Ya anakku.' Bertanyalah ia, 'Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?' Pertanyaan Ishak ini sungguh-sungguh sangat menarik dan sangat penting. Karena ini menyiratkan bahwa manusia bisa menyediakan apinya, manusia bisa menyediakan kayunya, tetapi domba yang akan dikorbankan, domba yang akan disembelih sebagai penebusan, dombanya itu Tuhan yang sediakan. Kelihatannya Abraham belum memberitahu Ishak bahwa Tuhan telah meminta kepadanya untuk
mengorbankan atau mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Makanya Ishak bertanya. Di dalam ayat yang ke-8 sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Korban bakaran ini dipersembahkan baginya. Jadi Tuhan yang menetapkan standarnya. Keselamatan itu harus sesuai dengan ketetapan Tuhan. Ukurannya Tuhan, bukan ukurannya manusia. Korban yang dipersembahkan harus memuaskan tuntutan keadilan dan kekudusan Tuhan. Sedangkan Tuhan itu sempurna. Berarti korban yang akan memuaskan dia adalah korban yang sempurna juga. Tetapi manusia tidak dapat memberikan korban yang sempurna. Setiap manusia telah cacat karena dosa, karena maut. Oleh karena itulah keselamatan harus datang dari atas, dari surga, dari Allah sendiri. Dialah yang menyediakan keselamatan itu bagi manusia. Dialah yang menganugerahkan keselamatan itu kepada manusia, sama seperti tadi dia mengenakan pakaian dari kulit binatang kepada Adam dan Hawa. Dan kita harus menerimanya, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita itu dengan iman, dengan percaya. Oleh karena itulah meskipun Allah mengasihi dunia ini, seluruh dunia, seluruh manusia, tetapi hanya yang percaya kepada Yesus yang akan diselamatkan. Kini kita akan melihat perayaan Paskah yang pertama yang terjadi di Mesir ketika Musa dan umat Israel masih berada di sana. Keluaran 12. Saya akan baca ayat 3 dulu. Dan kita akan melihat di sini persyaratan tentang domba Paskah. Tidak bisa sembarangan. Ya, harus menurut standarnya Tuhan. Jadi Allah itu tidak duduk di belakang sebuah meja yang besar panjang dengan taplak putih, dan di hadapannya ada lautan manusia yang berdiri berbaris, semuanya membawa timbangan pribadi masing-masing. Dan ketika seseorang tiba di hadapan meja Allah, dia taruh timbangannya di depan Tuhan. Sebagian dengan wajah yang tersenyum, tapi banyak juga dengan wajah yang muram. Yang tersenyum akan berkata, "Lihat Tuhan, hasil timbanganku bagus, karena perbuatan baik selama aku hidup itu lebih banyak atau lebih berat daripada perbuatan jahatku. Kebaikanku melebihi kejahatanku. Berarti aku memenuhi persyaratan untuk masuk surga." Tetapi ternyata tidak demikian. Karena tuntutan Tuhan
itu adalah kesempurnaan. Lagi pula dari mana seseorang tahu kebaikannya melebihi kejahatannya, sementara yang menilai dosa itu Tuhan, bukan manusia. Seringkali katakan ketika kita sombong atau angkuh, kita tidak menyadarinya. Ada banyak hal yang salah, kesalahan yang kita lakukan tidak kita sadari sampai ada orang lain yang memberitahu kita. Apalagi dengan Tuhan, Dia bisa menyelidiki kedalaman hati dan pikiran kita. Dia tahu hal-hal yang tersembunyi di dalam kita. Jadi tidak logis bahkan untuk berkata bahwa kita tahu 100%. Ya, perbandingan antara kebaikan dan kejahatan kita. Terlebih daripada itu, ukuran Tuhan adalah kesempurnaan. Melanggar satu perintah Tuhan itu berarti melanggar semuanya. Perbuatan baik yang sempurna adalah ketika seorang sejak lahir sampai matinya tidak pernah sekalipun berbuat salah. Satu kali pun tidak pernah. Adakah yang seperti itu? Jawabannya tentu ya dan tidak. Tidak ada. Alkitab berkata bahwa oleh dosa satu orang maut telah masuk ke dalam dunia dan menjalar ke semua orang. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Semua orang. Tetapi ya, ada satu, yaitu Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Jadi mari kita baca sekarang selanjutnya. Keluaran 12 ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, ya, tanpa terkecuali, kepada seluruh, ya, Israel disebut dengan istilah jemaah. Dalam perjanjian lama, jemaah adalah kahal. Dalam perjanjian baru, eklesia, yaitu suatu umat yang Tuhan panggil keluar untuk menjadi miliknya. Pada tanggal 10 bulan ini, stop. Jangan cari di kalender Romawi. Tidak akan Anda temukan. Salah kalender. Karena ketika Tuhan memberikan perintah ini, maka kalender Romawi atau kalender yang hari-hari ini kita pakai itu belum ada. Pada tanggal 10 bulan Nisan, yaitu bulan yang pertama, menurut kalender agama orang Yahudi. Pada tanggal 10 bulan Nisan, oleh masing-masing orang ambillah seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Jadi satu anak domba bisa sampai 10 orang. Itu tradisi yang mereka lakukan setiap tahunnya. Nah, kalau saudara lihat gambar di atas, ini adalah event Paskah di Yerusalem, di Bait Allah, ya. Sekarang tinggal tembok barat. Yesus berkata tidak ada satupun batu yang akan tertinggal di atas batu lainnya. Tidak ada satupun. Lalu kenapa ada sisa tembok barat ini? Untuk saat ini, no comment. Saya tidak mau bahas kali ini.
Saudara bisa tanyakan kepada orang-orang Yahudi sendiri, kenapa Tuhan bilang tidak ada batu lain di atas yang lainnya, tidak ada satu pun. Tapi ini ada, tanya mereka. Yang saya ingin saudara perhatikan adalah jumlah orang yang sebanyak ini. Ya, jadi Paskah itu adalah perayaan yang didatangi oleh orang-orang Yahudi yang ingin beribadah kepada Tuhan, dan jumlahnya seperti ini. Bayangkan kalau untuk katakan 10 orang satu domba, dan ini kira-kira katakan saja sekitar 2,5 juta, akan ada sekitar 250.000 domba di Yerusalem untuk dipersembahkan pada perayaan Paskah mereka. Keluaran 12 masih ayat 5 sekarang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing, ya, domba atau kambing, dan bahkan kelak kita akan baca burung juga boleh. Dan ini beralasan dengan situasi finansial, ya, bukan karena apa-apa. Pada saat itu ada orang-orang yang membeli domba pun tidak sanggup, jadi instead bisa mempersembahkan burung. Tapi kita bahas itu suatu saat. Kalau saudara lihat gambar di bawah ini, ya, para imam yang akan menyeleksi dombanya dan kemudian memberikannya kepada umat Israel. Ayat 6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Jadi harus dikurung selama 4 hari, dari tanggal 10 sampai 14 Nisan. Mengapa? Domba itu tidak boleh bercela atau ada cacatnya. Jadi 4 hari adalah hari untuk menginspeksi domba itu agar memenuhi persyaratan. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja, ya, sekitar jam 3 petang sore, ya, menurut waktu Israel tentu. Lebih mudah kalau kita menggunakan kalender ini atau gambar ini. Nah, ini bulan Nisan yang Tuhan nyatakan sebagai bulan baru atau sebagai permulaan tahun, ya, di kalender agama orang Yahudi. Tanggal 10 Nisan, saudara lihat di situ ada gambar dombanya. Dombanya mulai dipersiapkan oleh kaum imam, diberikan kepada jemaah Israel, dan dikurung selama 4 hari untuk diinspeksi dengan teliti apakah sudah benar memenuhi persyaratan yang Tuhan berikan supaya korban bakarannya bisa diterima oleh Tuhan. Nah, itu intinya. Korban kita, ibadah kita harus berkenan kepada Tuhan. Harus sesuai dengan aturan dan keinginan Tuhan, karena kita persembahkan kepada Dia. Bukan sesuai dengan keaturan dan keinginan yang kita buat sendiri, bukan. Korban yang menyenangkan adalah korban yang berkenan kepadanya. Hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang menyenangkan bagi Tuhan.
Dan Dia senang kalau kita hidup untuk melakukan kehendak-Nya. Pada tanggal 10 bulan Nisan, yang disebut sebagai masa persiapan, kita dapat melihat ribuan imam dikerahkan untuk mengambil domba. Tidak sembarang domba, tapi domba yang secara eksklusif memang dibiakkan untuk menjadi korban bakaran atau domba yang akan dikorbankan pada pesta atau perayaan Paskah. Nah, ada satu tempat yang telah ditetapkan oleh kaum imam untuk membiakkan domba Paskah secara khusus. Kira-kira di mana tempat itu? Ya, Bethlehem, tempat Yesus dilahirkan. Coba digabungkan itu dengan perkataan Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah. Tidak ada yang kebetulan dalam rencana Tuhan. Jadi kaum imam akan menugaskan gembala-gembala tertentu khusus untuk membiarkan dan memelihara domba-domba untuk dikorbankan pada perayaan Paskah. Jadi imam-imam ini pergi ke Bethlehem, beberapa mil saja jaraknya dari Yerusalem. Dan ketika mereka kembali ke Yerusalem dengan membawa domba dan dengan meniup syofar, dengan suasana ucapan syukur, memuji Tuhan, bersuka cita, mereka akan menyanyikan rangkaian mazmur yang disebut The Great Hallel ini. Dari sini kita mendapatkan kata Hallelujah. Ya, Yah itu Allah. Saya cantumkan beberapa ayat dari Mazmur 118. Ini bagian penutupannya. Mereka akan ulangi terus rangkaian Mazmur ini sampai mereka tiba kembali di Yerusalem, di Bait Allah. Mazmur 118 ayat 24 sampai 29. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Ini bicara tentang waktu yang ditetapkan Tuhan. Ingat pada episode yang lalu kita telah bicara tentang 7 Moedim, waktu yang Tuhan tetapkan yang kita sebut sebagai hari raya. Oleh karena itulah mereka katakan inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Kita melihat di sini satu nubuatan tentang Mesias. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhanlah Allah. Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Itu sebabnya Abraham harus mengikat Ishak pada mezbah sebelum tadinya dia berniat untuk disembelih. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Inilah spirit ya, suasana yang memenuhi perayaan Paskah, ucapan syukur, peninggian, pujian, penyembahan kepada Allah.
Karena mereka mengenang apa yang Tuhan telah lakukan bagi mereka, ya, bagi Musa dan umat Israel di Mesir. Mereka dapat terus memperingatinya setiap tahun sesuai perintah Tuhan, karena ini memang sejarah mereka. Sudah tidak asing lagi bagi kita, bukan? Gambar Yesus masuk ke Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Tahukah Anda pada tanggal berapa Yesus masuk ke Yerusalem? Tepat sekali, tanggal 10 Nisan, ketika imam-imam kembali dari Bethlehem dengan membawa ratusan ribu domba yang telah dipersiapkan sebagai korban bakaran untuk merayakan Paskah. Tanpa mereka sadari, anak domba Paskah yang sempurna ada di tengah-tengah kerumunan domba itu. Di dalam Zakaria pasal 9 ayat 9, bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Ya, ini perintah untuk Israel untuk menyambut Mesias mereka, raja mereka, karena Mesias adalah raja. Mereka diperintahkan untuk bersorak-sorak. Boleh. Diperintahkan. Why not? Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Sepintas seolah kedua perkataan ini kontradiktif, ya. Ia adil dan jaya, atau perkasa, atau hebat dalam peperangan, atau seorang pemenang, tapi kemudian dia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, bukan seekor kuda perang. Pada zaman pemerintahan raja-raja Israel, kalau seorang raja berhasil, ya, menaklukkan kerajaan lainnya atau menguasai suatu wilayah, maka raja itu akan mengendarai seekor keledai muda seperti ini untuk memasuki kerajaan atau wilayah yang telah dia kalahkan atau yang telah dia kuasai. Dan itu menggambarkan bahwa dia datang, meskipun dia pemenangnya, tapi dia datang dalam damai. I come in peace, begitu katanya. Bandingkan ini dengan keadaan pada waktu Yesus datang kedua kalinya. Dia akan mengendarai kuda berwarna putih, karena dia akan datang untuk menyatakan perang kepada musuh-musuhnya. Dia datang untuk menjatuhkan hukuman atas orang-orang yang memberontak kepadanya. Tetapi pada kedatangan yang pertama, dia datang, sang raja datang untuk mati di kayu salib, agar saudara dan saya dapat diselamatkan dan menjadi anak-anak Allah. Di dalam Matius 21 ayat 9
Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud. Ikuti silsilahnya ya. Jangan salah alamat. Hosana bagi anak Daud. Mereka tahu bahwa raja mereka, Mesias mereka berasal dari keturunan Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ingat tadi ayat yang kita baca dalam Mazmur 118 ayat 26. Menarik ya, ketika mereka sedang menyambut Yesus, mereka ucapkan ini, Mazmur ini. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan banyak di antara mereka yang melambai-lambaikan palem. Ya, ingat untuk memperingati kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada mereka dari perbudakan di Mesir, palem. Buat mereka saat itu mengibarkan palem adalah hal yang sangat relevan karena itu sejarahnya mereka ya. Ini kita baca Lukas 23 ayat 13 sampai 15. Dari tanggal 10 sampai tanggal 14 Nisan dombanya harus diinspeksi. Dan itulah yang persis terjadi kepada Yesus. Dia diinspeksi. Memenuhi persyaratan tidak untuk menjadi domba Paskah yang akan disembelih. Siapa yang akan menginspeksi dia? Lukas 23 ayat 13. Lalu Pilatus mulai mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Ayat 14, dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, ya, diinspeksi, diperiksa. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan bukan hanya itu, kemudian Yesus dikirim ke Raja Herodes oleh Pilatus. Ayat 15. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya, faktanya, realitanya, secara hukum dan undang-undang, kami tidak ada suatu apapun, tidak ada kesalahan apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Tidak ada. Kalau kedua pejabat tinggi ini tidak menemukan satupun kesalahan pada Yesus, kenapakah justru imam-imam kepala Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi dan rakyat Yahudi menuduh dia menyesatkan rakyat? Padahal biasanya orang berpikir dunia politik yang kotor. Aneh juga ya di sini, bahwa tokoh-tokoh politik ini justru menyatakan Yesus tidak bersalah, sementara pemimpin-pemimpin agama menuduhnya menyesatkan rakyat. Kita menyebut itu sebagai fitnah. Ini sebuah fitnah, pemutarbalikan fakta. Ya, contohnya sekarang banyak sekali terdapat.
Hampir setiap hari kita bisa melihat contohnya. Misalnya ada seorang atau sekelompok orang memberikan atau menyebarkan suatu informasi yang didasarkan atas bukti dan fakta yang kuat sekali. Tetapi tiba-tiba justru orang itu dituduh menyebarkan informasi yang salah. Dia dituduh menyebarkan misinformation. Disebut apakah itu? Fitnah. Dan itu akan terus bertambah-tambah. Penyesatan akan terus bertambah-tambah di hari-hari ini. Kebenaran akan dihempaskan ke tanah, akan diinjak-injak. Dan yang sudah pasti, Allah tidak akan terus berdiam saja. Itu sudah bisa dipastikan. Berikut, jangan takut dulu dengan gambar ini. Ini bukan monster. Kita baca dulu ya. Ayatnya, Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sekarang 1 Petrus 1 ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi darah Yesus Kristus tidak bercacat. Darah Yesus suci karena Yesus sempurna. Dia anak domba Allah yang sempurna. Nah, gambar ini berasal dari kitab Wahyu. Ketika Yohanes diberi penglihatan tentang surga dan bahkan kemudian rohnya diangkat ke surga, maka dia lihat beberapa hal di hadapan takhta Allah dan takhta anak domba, dan salah satunya adalah domba yang memiliki 7 tanduk dan 7 mata. Domba seperti ini sudah pasti tidak ada di bumi. Karena setiap domba yang telah dipersembahkan oleh manusia itu memiliki 2 tanduk dan 2 mata saja. Domba yang seperti ini hanya ada di surga. Kenapa? Karena inilah gambaran dari anak domba yang sempurna, yang ke-7, sempurna, lengkap, utuh. Dan hanya Allah yang dapat memberikan, menganugerahkan, menyediakan domba yang sempurna seperti ini. Keselamatan datangnya hanya dari Allah. Ingat apa yang Abraham katakan kepada Ishak tadi? Allah yang akan menyediakan, hanya Dia yang sanggup untuk menyediakan korban yang sempurna. Dan Yesus bahkan sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia diciptakan, sebelum kita ada, Dia telah begitu mengasihi kita dan rela untuk mati bagi kita, agar kita dapat diampuni, disucikan, dijadikan ciptaan baru, dan menjadi anak-anak Allah. Sungguh luar biasa sekali.
Tidak heran setiap kali kita mengingat pengorbanan Yesus, hati kita penuh ucapan syukur. Kita mau terus meninggikan Dia, menyembah, mengagungkan Dia seperti rangkaian Mazmur yang disebut The Great Hallel tadi. Salah satu persyaratan lagi kalau kita ingat Keluaran 12 tadi adalah bahwa anak dombanya harus jantan. Nah, jangan salah sangka, ini tidak berarti diskriminasi gender ya. Karena itu bukan sifatnya Tuhan. Tuhan yang ciptakan Adam dan Hawa, untuk apa Dia melakukan sesuatu yang begitu bodohnya seperti diskriminasi. Tapi kita bisa lihat satu prinsip kebenaran lagi di sini yang lebih banyak berbicara tentang desainnya Tuhan, ketetapannya Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi kembali kita melihat di sini ya, pemisahan ke dalam dua kelompok saja di hadapan Tuhan. Yang dalam persekutuan dengan Adam dan mereka yang dalam persekutuan dengan Kristus. Cuma dua ini saja. Semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, dan semua orang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Dan inilah pengharapan yang kita miliki dalam Kristus, yaitu kebangkitan dari kematian. 1 Korintus 15 ayat 45 seperti ada tertulis, artinya tertulis di perjanjian lama. Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup ya. Jadi Adam adalah manusia yang pertama, dia terlebih dahulu diciptakan. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan ya. Dua lagi ya. Adam yang pertama makhluk yang hidup. Adam yang terakhir adalah roh yang menghidupkan. Adam yang pertama berasal dari debu tanah, makanya disebut makhluk. Adam yang terakhir berasal dari surga, makanya disebut roh yang menghidupkan. Kalau saudara lihat kedua gambar di sini, Adam yang pertama mati dan dikuburkan. Adam yang terakhir mati, dikuburkan, dan bangkit kembali dan hidup selamanya dan memerintah selama-lamanya. Sekarang 1 Timotius pasal 2 ayat 13 dan 14. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Nah, inilah desainnya Tuhan, ketetapannya Tuhan ya. Adam diciptakan terlebih dahulu, baru setelah itu Hawa. Ayat 14, lagi pula bukan Adam yang tergoda. Artinya Adam tidak tertipu ya. Dia mendengar perintah langsung dari Allah ya. Jangan kau makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, karena pada saat engkau memakannya, engkau akan mati. Dia dengar langsung. Sementara Hawa dengar dari Adam. Jadi Adam dengan kesadaran penuh melanggar perintah Tuhan dan jatuh dalam dosa. Dia tidak tertipu, dia memilih untuk melakukan itu. Apa yang membuat dia sampai begitu terpikat sehingga dengan kesadaran penuh melanggar perintah Tuhan? Ingat apa yang iblis tawarkan kepada Adam dan Hawa. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Dan itu adalah godaan yang terus membuat manusia ya jatuh di dalam kejahatan hari-hari ini. Manusia ingin menjadi Tuhan, ingin menguasai dunia, ingin menguasai yang lainnya, ingin menindas, menghancurkan kehidupan orang lain, sehingga atau supaya dirinya semakin berkuasa. Bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Kita teruskan.
Ya, peraturan perayaan Paskah di Keluaran 12. Allah berfirman, sebab pada malam ini, pada malam waktu Musa dan Israel harus menyembelih domba dan menoreh atau mengoleskan darah domba itu di ambang dan di tiang pintu. Ya, pada malam itu saja. Ya, karena setelah itu mereka harus berangkat keluar dari Mesir. Ya, dalam jumlah yang besar sekali, sekitar 2 juta orang. Jadi ayat ini sesuai konteksnya tidak cocok digunakan untuk lockdown. Ya, karena mereka ada di dalam rumah itu untuk bersantap. Ya, anak domba yang sudah dibakar tadi. Karena kita akan mengerti kalau kita baca selanjutnya. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah huruf kecil di Mesir, dewa-dewa yang disembah Mesir, akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Ini alasannya Tuhan akan menjalani tanah Mesir malam itu. Tuhan akan menjatuhkan hukuman atas Mesir. Tapi orang Israel ada di situ. Jadi ayat 13, dan darah itu, ya, dari domba yang disembelih, darah kembali, ya, prinsip yang sama sejak awal tadi kita baca, darah itu menjadi tanda fisik, ya, tanda fisik. Karena darahnya dioleskan dengan visible, ya, di ambang dan di tiang pintu. Darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu sebabnya mereka ada di dalam rumah, ya, untuk makan, ya, domba yang telah dibakar itu dengan sayur pahit dan roti tidak beragi. Pegang tongkat, ikat pinggang dikencangkan, fasten your seatbelt. Kenapa? Siap berangkat setelah itu. Siap berangkat. Karena yang Tuhan ingin lihat hanya satu hal saja. Hanya satu hal saja yang ingin Tuhan lihat. Hanya ada satu alasan saja yang akan membuat Tuhan tidak menghukum anak sulung, membunuh anak sulung yang ada di dalam rumah itu. Hanya satu alasan saja. Darah. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat, ya, yang diterjemahkan ke bahasa Inggrisnya, I will pass over. Aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa diramalkan oleh manusia. Kapan dimulai, kapan berakhirnya, kapan berikutnya, bukan. Kalau dari Tuhan tidak ada yang tahu, kecuali Tuhan memberitahu. Dan Tuhan memberitahu kepada hamba-hambanya, para nabi. Ini hukuman. Ayat 14. Hari ini akan menjadi peringatan bagimu. Kamu harus, ya, perintah ini. Jadi jangan salahkan Israel, ya. Kalau mereka mentaati perintah ini dari tahun ke tahun, kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan. Ya, ingat pelajaran yang lalu. Moedim,
Ya, waktu yang Tuhan tetapkan, peraturan yang Tuhan tetapkan, turun temurun. Kamu harus, ya kata harus, diulangi lagi, merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Jangan salahkan mereka. Yang salah bukan mentaati perayaan dan peraturan Paskahnya pada tanggal yang diperintahkan Tuhan. Bukan itu kesalahannya. Kesalahannya adalah satu, mencampurkan beberapa unsur-unsur lain yang tidak terdapat pada perintah asli, perintah mula-mula ini. Dan menjadikannya suatu tradisi yang tidak murni Alkitabiah lagi. Tetapi yang lebih parah daripada itu adalah orang Israel menolak Mesias mereka sendiri. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Padahal Yesus justru datang untuk menggenapi perayaan Paskah ini sebagai anak domba Paskah yang sesungguhnya, yang sempurna, yang tidak bercacat celah. Itu kesalahannya. Mereka menolak penggenapan dari perlambangan Paskah ini. Apa gunanya lagi? Kalau penggenapannya mereka tolak, apa gunanya perlambangan ini? Kesalahannya adalah di situ, bukan mentaati perintah Tuhan ini. Nah, puji Tuhan, sudah banyak sekali ya orang Israel, orang Yahudi yang menerima, yang mengakui Yesus sebagai Mesias. Dan di situ perayaan Paskah menjadi begitu hidup bagi mereka. Dan ternyata sekarang mereka sadar, intinya itu adalah Yesus Kristus. Jadi jangan lupa pelajaran yang lalu, 1 Petrus 1 ya, ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, mau kasih berapa banyak juga, melainkan dengan darah yang mahal, yang tidak bisa dibeli dengan perak dan emas, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan jangan lupa bahwa Yesus mati, disalibkan tanggal 14 Nisan pada hari raya Paskah. Mau cari waktu-waktu yang ditetapkan Tuhan untuk melakukan karya penebusannya? Lihat itu pada kalender Ibrani. Lihat itu pada ketujuh hari raya yang Tuhan tetapkan. Moedim. Yang terakhir adalah aplikasi. Ya, karena tiap-tiap keluarga, tiap-tiap orang harus mengambil dombanya sendiri untuk dipersembahkan. Ya, tiap-tiap rumah harus ada tanda darahnya. Domba itu harus diambil dan dijadikan personal. Ya, ini adalah sesuatu yang sifatnya very personal. Ya, sama seperti dikatakan Allah begitu mengasihi dunia sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Tetapi barang siapa yang percaya, itu yang diselamatkan. Personal. Ya, keselamatan itu sifatnya personal, bukan universalist, bukan universalism, bukan Yesus sudah mati untuk semua orang jadi otomatis semua orang selamat. Tidak. Domba itu harus diambil untuk tiap-tiap orang, tiap-tiap keluarga, very personal. Ya, seperti yang saya saksikan di serial tentang Jalan Lurus, tentang kisah para rasul ya. Ketika saya menerima karya pengorbanan Yesus itu sebagai milik saya
Secara pribadi Yesus lakukan itu untuk saya pribadi, hidup saya diubahkan. Kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 7-8, kesaksian Paulus yang luar biasa. Tentu saudara ingat bagaimana Paulus mengalami encounter yang begitu dramatis ya dengan Tuhan, dan perubahan yang dialami pun sangat-sangat radikal sehingga dia bisa menyaksikan perubahannya dengan kata-kata seperti ini. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ya setelah dia encounter with Christ, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena atau dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wow. Suatu transformasi pribadi yang very radical. Jadi saya berdoa untuk kita semua yang juga merindukan encounter dengan Tuhan, agar supaya kita pun seperti Paulus mengalami encounter, perjumpaan yang alkitabiah dengan Tuhan, sehingga kita pun akan mengalami transformasi hidup yang alkitabiah juga, yang radikal seperti yang dialami oleh Rasul Paulus ini. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.